biasanya. Kata sebaik-baiknya ini ternyata memberikan manfaat, Masya Allah. Sungguh rugi orang yang tidak berbekal. Sungguh rugi sekali. Bahkan penelitian terbaru saya ingin melihat namanya sekretom. Mohon maaf nih agak ribet ini. Sekretom ini sudah dipatenkan oleh teman saya ngambil disertasi S3. Apa itu sekretom? Sekretom adalah zat yang dihasilkan ketika sel stres. Jadi sel itu dibikin hipoksia. Apa itu hipoksia? Kurang udara. Sehingga selnya stres. Karena stres perlu tekanan hidup, maka dia berimprovisasi. Maka itu Bapak itu perlu dibikin stres sedikit supaya biar improve. Sama dengan PB harus ditekan dengan PP 103 biar improvisasi. Itu target. Karena kalau nggak ditekan nggak ada perjuangannya. Maka penting ini perjuangan. Ya kan? Allah bisa memenangkan perjuangan Rasulullah. Semuanya bisa dimenangkan. Tapi coba dilihat, ada yang menang, ada yang kalah. Supaya bisa apa? Memahami, berpikir, improvisasi. Sama dengan sel. Ketika sel dibikin stres sedikit, kurang makan, kurang nyaman, dia improve. Dia produksi yang namanya sekretom. Salah satu kandungan sekretom namanya growth hormone. Nah, pusing lagi itu. Growth hormone diambil, terus kemudian disuntikkan kepada sel-sel yang sudah tua. Ternyata sel yang sudah tua dikasih growth hormone, muda lagi. Maka itu dia mempatenkan obat namanya sekretom. Ini dahsyat sekali. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik belajar molekuler, luar biasa. Tadi yang moderator bacakan itu ada namanya MIR206. Apa itu MIR206? Singkatan dari mikroRNA 206. Apa itu mikroRNA? Struktur yang lebih kecil daripada mRNA. Apa lagi dok bahasanya? Intinya di dalam sel, tahu sel nggak nih Bapak Ibu? Sel, di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel ada kode gen namanya DNA. Sudah, DNA itu kalau pengen menginstruksikan sesuatu, maka dia harus memproduksi sesuatu. Namanya mRNA, messenger ribonucleic acid. Keluar, nanti dia akan membentuk protein dan menghasilkan zat tertentu. Ternyata mRNA itu diatur dengan namanya mikroRNA. Jadi pasangan bahasanya sedikit. Jadi sedikit ya, ini penting juga penting. Bahwa di dalam DNA itu ada kode, Bu, Pak. Kodenya namanya adenin, guanin, sitosin, timin. Jadi kalau hidungnya mancung, kodenya AAGTC. Hidungnya pesek, GGATC. Jadi gitu. Ternyata gen itu bisa dimodif. Saya pengen ini, anak saya pengen mancung karena saya pesek, bisa itu dimodif. Maka itu ada namanya modified DNA. Tapi kalau ilmu ini dikembangkan, bisa masalah. Ya, maka itu pentingnya sinergi antara keilmuan dengan agama. Jadi maka itu wajar saja kalau ada orang yang bisa merubah ciptaan Allah ini. Tapi kalau di tingkat tumbuhan sangat dibolehkan. Maka itu ada lagu zaman dulu seperti semangka berdaun sirih. Bisa apa enggak tuh? Bisa. Bahkan saya pernah mencoba padi, panennya harinya 3 bulan, saya coba cepetin 1 jam, bisa. Hebat ya tuh. Karena dibikin padinya kanker. Jadi padi dibikin kanker, jadi cepat dia tumbuhnya. Nah ini nanti hubungannya dengan genetik dan berhubungan dengan masalah molekuler bekam nanti. Ternyata bekam bikin sel itu sedikit stres, sehingga dia memproduksi sekretom, dan sekretom ini nanti berperan penting untuk peremajaan kulit, peremajaan sel. Maka itu Bapak Ibu kalau pengen awet muda, bekam. Dan kalau Bapak Ibu pengen bahagia juga bekam. Anda ingin bahagia, bekam sebulan sekali. Itu slogan.
logikanya sih bro? Nanti saya terangkan. Jadi ternyata para pembekam ini dan orang yang dibekam adalah orang-orang yang bahagia, asal nggak punya utang. Kalau punya utang tetap aja pusing ya. Ini kesembuhan ada 3, kita sudah tahu ya, minum madu, sayatan, pisau bekam, dan kain. Tapi Rasul melarang dengan menggunakan kain. Ini disunahkan sebulan sekali. Kenapa dok sebulan sekali? Kok enggak 3 bulan sekali?